Timnas Indonesia dinilai berbahaya oleh Jepang selagi Arab Saudi berpotensi untuk merogoh kocek hingga setengah triliun jelang duel dengan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Shin Tae-yong telah melalui 4 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan sejauh ini belum meraih kemenangan pertamanya. Tak ayal, pada saat menghadapi Bahrain dan Cina pada jeda internasional Oktober ini, Timnas Indonesia diharapkan untuk meraih kemenangan, setidaknya pada salah satu laga di antaranya. Namun, yang terjadi malahan hasil imbang 2-2 kontra Bahrain dan kekalahan dengan skor 1-2 dari Cina. Selagi hasil imbang melawan Bahrain terjadi dengan cara yang cukup kontroversial, Timnas Indonesia bermain dengan cukup mengecewakan pada saat menghadapi Cina hingga kalah. Kini, skuad Garuda hanya bisa move on kepada tantangan berikutnya, yang mana adalah 2 laga kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, pada November mendatang. Yang pertama adalah melawan Jepang pada 15 November 2024, kemudian menghadapi Arab Saudi pada 19 November 2024. Melawan 2 tim kuat Asia, Timnas Indonesia tak menjadi unggulan meskipun tampil di kandang, mengingat perbedaan kualitas di antara ketiga tim tersebut secara ranking FIFA. Namun demikian, pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, mengakui bahwa Timnas Indonesia bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Dia pun menyadari bahwa para supporter Garuda bisa menjadi masalah bagi Samurai Biru, dan menjadi salah satu alasan bahwa Timnas Indonesia tidak bisa diremehkan. Saya menyaksikan babak kualifikasi Piala Dunia U20 2019 sejauh ini dan ada 60.000 hingga 80.000 di babak kualifikasi U20 beberapa waktu lalu, kata Hajime Moriyasu kepada media Jepang, Nikkan Sports. Hal itu akan menjadi keadaan yang sangat sulit. Saya pasti waspada, tandas Moriyasu dalam wawancara yang sama. Timnas Indonesia bakal menghadapi Arab Saudi bulan depan, sementara itu, Arab Saudi selaku lawan Timnas Indonesia lainnya pada bulan November sedang dirundung oleh masalah. Sebab, Roberto Mancini, pelatih asal Italia yang didatangkan pada Agustus 2023 lalu, tidak tampil sesuai dengan harapan. Mancini telah memimpin 18 laga untuk Arab Saudi, namun dia hanya mampu memberikan 7 kemenangan. 6 laga lainnya dalam rangkaian tersebut berakhir kekalahan. Selagi The Green Falcons juga menderita hasil imbang pada 5 laga lainnya. Nasib Mancini pun semakin berada di ujung tanduk usai Arab Saudi dikalahkan Jepang dengan skor 0-2 oleh Jepang pada Oktober ini. Media Bahrain beritakan Roberto Mancini dipecat usai Arab Saudi ditahan imbang, kemudian The Green Falcons ditahan dengan skor imbang tanpa gol ketika menjamu Bahrain pada jeda internasional yang sama. Pada saat ini, Arab Saudi ada di tempat ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun itu tidaklah cukup bagi mereka. Desakan agar Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAF, memecat Mancini pun membuncah, selagi Hervé Renard dirumorkan sebagai penggantinya. Media Arab Saudi di media sosial X, Football I5, telah mewartakan pada pekan lalu bahwa Renard akan menjadi pelatih Arab Saudi. Renard bukanlah sosok yang asing bagi mereka, karena pelatih asal Prancis itu pernah menangani Arab Saudi pada tahun 2019 hingga 2023 silam. Dia merupakan pelatih Arab Saudi ketika mereka mengalahkan Argentina dengan skor 2-1 di Piala Dunia 2022 pada November 2022 lalu. Namun demikian, untuk memecat Mancini, SAF perlu mengeluarkan kompensasi senilai 30 juta euro atau setara dengan 507 miliar rupiah alias setengah triliun. Performa Arab Saudi di bawah Mancini tersebut berpotensi membuat SAF memecat sang pelatih asal Italia demi meraih kemenangan pada 2 laga berikutnya di bulan November, termasuk ketika melawan Timnas Indonesia. Persoalannya adalah apakah SAF bersedia atau tidak untuk mengeluarkan mahar hingga melebihi setengah triliun demi memecat Mancini dan menunjuk Renard sebagai penggantinya.
Sebagai informasi, selain menghadapi timnas Indonesia, Arab Saudi akan melawan Australia pada November 2024 mendatang. Belakangan ini muncul kabar mengenai permintaan Asosiasi Sepak Bola Bahrain kepada AFC dan FIFA agar pertandingan timnas Indonesia kontra Bahrain yang dijadwalkan pada Maret mendatang tidak digelar di Indonesia. Meskipun belum ada surat resmi dari AFC terkait keberatan Bahrain, namun PSSI telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, memberikan tanggapannya mengenai hal ini. Arya Sinulinga menyatakan bahwa hingga saat ini, PSSI belum menerima surat resmi dari AFC yang menyampaikan keberatan Bahrain. Namun, karena isu tersebut sudah mencuat di media, PSSI sedang menyiapkan surat untuk dikirimkan kepada AFC sebagai bentuk sikap proaktif. Arya Sinulinga menegaskan bahwa PSSI siap menghadapi situasi ini dengan mengutamakan prinsip fair play. Menurutnya, jika Bahrain sebelumnya merasakan keuntungan sebagai tuan rumah, maka sudah sewajarnya Indonesia juga mendapatkan kesempatan yang sama. Salah satu alasan Bahrain meminta pemindahan pertandingan adalah terkait kekhawatiran akan kondisi keamanan di Indonesia. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang aman dan tidak ada travel warning yang berlaku. Bahkan, ketika Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, acara tersebut berjalan lancar tanpa insiden. Selain itu, Arya Sinulinga juga menyoroti bahwa meskipun situasi Timur Tengah sempat memanas, namun Bahrain tetap aman dan kondusif untuk menggelar pertandingan. Terkait ramai netizen di media sosial, Arya Sinulinga menekankan bahwa masyarakat Indonesia pada kenyataannya ramah dan tidak ada kekhawatiran besar mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, ia mengimbau agar para netizen Indonesia tidak terlalu galak di media sosial, mengingat hal ini bisa menimbulkan persepsi yang salah. Dalam menghadapi permintaan Bahrain untuk memindahkan lokasi pertandingan, PSSI berharap AFC akan mempertimbangkan faktor fairness. Arya Sinulinga menyatakan bahwa Indonesia juga berhak merasakan keuntungan sebagai tuan rumah, sama seperti yang dirasakan Bahrain. PSSI juga optimistis bahwa pertandingan dapat berjalan aman di Indonesia dan tidak ada alasan kuat untuk memindahkan lokasi pertandingan ke tempat netral. Arya Sinulinga juga membahas persiapan timnas Indonesia menghadapi pertandingan selanjutnya melawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia menegaskan pentingnya bagi Indonesia untuk meraih kemenangan di pertandingan kandang guna mengamankan poin demi kelolosan ke Piala Dunia 2026. Secara keseluruhan, PSSI optimistis dan siap menghadapi tantangan yang ada, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Itulah tadi penjelasan mengenai Exco PSSI menjawab soal Bahrain tolak bermain di Indonesia buntut dari teror siber.